Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham darinya grup Pak Prayogo, grupnya Barito, dan beberapa yang di request. Pertama BRPT, kedua Brand, ketiga Cuan, keempat Tepia, kelima PTRO, keenam Getsco, ketujuh BIRD, kedelapan Pilem, ke-9 NICL, dan terakhir Ayam. Langsung saja ke saham pertama. Ada BRPT yang ditutup di harga 1610. Terkoreksi 0,3%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu masih net buy bahkan dari bulan November. Ya, asing hari Jumat kemarin net buy 30 miliar. Kalau dilihat broker summary-nya BRPT sedikit ada distribusi. Tapi sepertinya ini ya ada crossing barang. Ya Senin itu masih anomali, normalnya biasanya Selasa ya. Atau Senin sesi 2 udah normal. Kita lihat aja. Langsung saja ke teknikalnya, BRPT disupport. Kondisi seperti ini kalau melihat polanya ini ya, ini mestinya baru web 3. Nah, ini dia mungkin dalam pembentukan web 4. Web 4-nya apakah di 1600 atau di 1500 1400 itu ya. Masih trennya ke atas nggak? Harusnya masih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, BRPT itu baru aja all time high ya, setelah 2 tahun dia breakout, mestinya jalan konfirmasi breakout nih. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan volume meningkat ya, dan semestinya sih nggak turun dari bawah 1400. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, kalau Bapak Ibu mau main lebih panjang ya, cut lossnya sekitar 14%, siap dengan reward minimal sama 14%. Tapi kalau ini jalan sampai 2000 ya lumayan kan tuh, 25% rewardnya 1 banding hampir 1 banding 2. Nah, bahkan bisa lebih tinggi. Kalau benar nih web 4 terus dia web 5 jauh, bisa 2000 2200 arahnya. Kita nggak tahu juga target mereka ya. Yang pastinya masih dikerek naik, kemungkinan besar untuk BRPT ya. Jadi bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau belinya dan masih punya atau nyangkut untuk BRPT. Kalau di grup Borneo Trader tuh sudah diinfokan seperti apa ya, dipandu kalau mau beli BRPT. Jadi seperti itu. Untuk BRPT kalau Bapak Ibu perhatikan, seminggu kemarin dia koreksi juga dengan volume kecil. Mestinya sih minggu depan udah mulai nanjak lagi ya. Mulai nanjak dan kemungkinan besar ya konsolidasi sebelum naik lebih tinggi. 1600 support dan resisten 1800. Seperti itu. BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Brand yang ditutup di harga 7400 menguat 2,77%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Brand diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Brand bagus. Nih kalau Bapak Ibu mau ya di bawah 7000 itu jual. Ya, kalau Bapak Ibu kemarin dapat tuh nih. Kalau Bapak Ibu dapat kemarin itu ya pas dia koreksi ini nangkap aja 3,5%, sekarang udah profit 2%, lumayan ya. Ini swing low menurut saya loh ya. Pokoknya 7000 agak jauh memang ya. Sudah supportnya 7000. Jadi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang itu stop lossnya sekitar 6%, 7%, 7% ya. Kalau berminat ya. Ini targetnya jauh nih, bisa ke 8000 sampai 8100 atau 8200 lagi kalau dia nge-swing atas lagi. Ini kan masih di uptrend channelnya nih, walaupun offset sedikit nih. Tapi ya masih oke ya. Luar biasa nih grupnya Pak Prayogo, naik terus ya. Apalagi kalau dilihat Brand ini kan ini support minor. Kalau dilihat Brand kan baru aja breakout. Nah, ini pola pattern flex. Kalau dia gagal bertahan di atas 7000, gagal. Gitu aja untuk Brand ya. Masih oke nggak? Ya semoga minggu depan ditarik naik lagi ya untuk Brand. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cuan yang ditutup menguat 7,33% ke harga 12.800. Kalau dilihat dari transaksi asing itu seminggu kemarin terus net buy bahkan dari November. Tapi Cuan itu lagi dalam pemantauan khusus, jadi maksimal kenaikan 10%. Kalau dia broker semarinya, Cuan itu masih ada akumulasi. Luar biasa nih Cuan. Langsung saja ke teknikalnya, Cuan sih arahnya tetap arah atas ya. Kalau dihitung seperti ini jauh sudah ya. Udah luber-luber nih, jauh kan. Udah lewat banget ya. Ini luar biasa nih bagi Bapak Ibu yang punya. Nah, yang seperti ini nih yang hoki. Ya, kalau Bapak Ibu pas beli di area 7000, nggak keganggu psikologis. Kenapa nggak keganggu? Ya, dia naik terus. Contohnya ya, beli di 7000, dia sempat naik 33% nih. Dia sempat turun 10%, tapi habis itu naik lagi. Ya aman, yang penting nggak ganggu ya. Naik habis itu ya bonus lagi dikasih nih. Dari 7000 sekarang profitnya udah 85%, hampir 100% ya. Dan itu aman, kenapa? Dia nggak ada membentuk candle merah yang dalam. Ya dia ekor-ekor aja, habis ekor naik lagi, ekor naik lagi. Nah, itu keuntungannya ya. Cuman kalau Bapak Ibu sudah beli harga-harga atas nih pasti keganggu, pasti kegocek. Kenapa? Karena ekor ini mengganggu.
ya sempat turun. Ya kalau Bapak Ibu berharap nanti paling naik lagi, nah iya kebetulan dia naik. Tapi kalau saya di harga-harga atas ini ya pasti saya pakai stop loss, sudah profit ya saya bungkus kalau dia ada guyuran. Ya karena harga-harga pucuk kita nggak tahu guyurannya itu bener selesai hari itu apa lanjut besok kan, nggak ada yang tahu. Ya kebetulan aja nih lagi bagus aja ya, dia naik terus, nggak ada membentuk candle yang dalam. Tapi nanti pasti ada nggak? Pasti ada balasannya. Yang seperti ini nih nggak mungkin naik terus, tinggal tunggu waktu. Nanti dia saatnya membalas turunannya gitu ya. Karena ini sudah ya bisa dikatakan over value, sudah mahal. Jadi ya pasti dia paling nggak balik ke harga wajar dan mungkin turun lagi lebih dari harga wajarnya, jadi under value ya. Dia lagi distribusi nantinya ya, kita ini nggak tahu sampai mana arah ditariknya untuk cuan. Tapi ya kalau kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu sudah profit 20-30% ya follow the trend aja. Kalau yang baru profit 5% 6% ya pasti keganggu, pasti kegocek, hati-hati. Yang penting selamatkan uang yang dia ada. Jangan nyesel kalau dia waduh tuh kan saya TP padahal saya yakin dia naik, habis TP kan nggak lama dia naik lagi. Pas kebetulan naik. Gimana kalau kebalikannya? Pas Bapak Ibu TP terus akhirnya dia turun terus dalam misalnya 20% 30%. Pasti Bapak Ibu syukur saya TP. Nah, itu mindset yang nyesel bersyukur itu dibuang. Harus sesuai plan yang sudah Bapak Ibu jalankan. Ya tadi keberuntungannya kalau Bapak Ibu dapat harga bawah tapi terus dia ditarik naik terus ya nggak ganggu psikologis. Candle 3 ini kan aman. Nah, seperti itu ya. Untuk cuan kalau kondisi seperti ini ya masih bisa naik kalau menurut saya. Apakah mungkin ke 15.000 ditargetkan? Ya kita lihat aja nanti ya. Cuman high risk kalau baru masuk harga sekarang. Kalau Bapak Ibu untuk swing ya resikonya besar. Kecuali Bapak Ibu pakai disiplin stop loss. Tapi kalau disiplin stop loss bisa kegocek di cuan. Seperti itu. Cuan langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang juga ditutup menguat 6,02% ke harga 4.930. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dibongkar semuanya Tepia diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Tepia mampukah naik lagi? Kalau kondisi seperti ini harusnya masih bisa naik ya. Cuman ya scalping ODT fast trade aja lah. Kalau sudah kayak lilin seperti ini nih pasti nanti ada balasannya iya. Tapi kalau untuk naik ya masih bisa naik. Tergantung market makernya gimana skenario mereka. Apakah mereka mau tarik naik mungkin bisa ke 5.000 lagi atau bahkan mungkin ke 6.000 8.000 ya kita lihat aja nanti seperti apa. Untuk Tepia ini sudah tinggi tapi peluang besar sih minggu depan kalau jalan Pak Prayogo grup Barito dia akan menyentuh 5.000-nya lagi. Semoga tembus untuk Tepia. Tapi ini disclaimer high risk harga pucuk. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTRO yang ditutup di harga 6.025 menguat 8,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PTRO diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. PTRO ini konfirmasi bisa swing low ya. Kalau benar ini sudah dibalaskan beberapa candle dan Bapak Ibu perhatikan dia koreksi dengan volume kecil. Tapi kalau Bapak Ibu beli harga sekarang stop lossnya sekitar hampir 10%. Tapi kalau ini jalan Bapak Ibu bisa dibawa ke 7.200 sampai 7.400, 7.500 itu. Atau minim ke 7.000. Lumayan dari sekarang. Tapi disclaimer ya. Nih kalau Bapak Ibu mau tapi disclaimer 10% cut lossnya siap nggak? 9 lah anggap. Dengan reward minimal 10% ya ideal lah. Dan bisa 25%. Nah, risk reward 1 banding hampir 2,5. Kalau ini jalan ya, kalau ini benar-benar swing low, mestinya benar swing low. Kalau mau jalan ya ke atas lagi, jauh arahnya. Tapi likuiditas tipis ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja untuk PTRO. Ya, menarik lah untuk PTRO. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Getco. Ini sebenarnya sahamnya harusnya di CPO ya, tapi karena grupnya Barito juga, grupnya Pak Prayogo, jadi saya masukin ya menguat 1,35% ke harga 150. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Getco masih ada akumulasi. Langsung saja ketekannya Getco, waduh candlenya hammer ya. Masih naik ya bisa, tapi lihat Senin aja ya. Kalau memang ada buying power masuk. Kalau nggak ada ya jangan dulu. Tapi kebiasaannya Getco ini koreksi dulu habis itu baru ditarik naik. Kita lihat aja besok. Kalau dia ada koreksi dalam terus lihat ada buying power nggak. Nah kalau Bapak Ibu mau melihat seperti apa sih buying power, seperti apa kondisi bid over saat dia koreksi atau chartnya seperti apa, Bapak Ibu bisa
join di kelas scalping Borneo Trader, klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Ya, di situ ada caranya, tapi kalau Bapak Ibu pusing mau belajar ya, di situ ada caranya dan diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry exitnya dan bandarmologi. Dan setiap hari juga saya infokan di grup beserta cara tekniknya, ciri-ciri saham mau naik, ciri-cirinya dan kondisi bid offernya. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar bisa di situ, tapi kalau Bapak Ibu nggak mau pusing-pusing bisa join di grup rekomendasi Borneo Trader atau join di grup Stockbit bersama Borneo Trader, tinggal input atau isi kode eksternal community Borneo Trader itu R41778 dan minimal saldo untuk bisa join itu 10 juta. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik bisa aja tinggal pilih situ ya. Jadi seperti itu untuk Getco. Kalau saya lihat Senin, tapi trennya harusnya masih bagus. Support kuatnya itu 130. Nah, dari sekarang berarti potensi stop loss itu sekitar ya 12-13% kalau Bapak Ibu. Tapi kalau jalan dia sampai 200, targetkan kan kita nggak tahu. Siapa tahu ditargetkan sampai 200. Dari harga sekarang berarti ada potensi upset hampir 30% kan. Wah, lumayan. Kalau benar ya, tapi disclaimer seperti itu. Untuk Getco, langsung saja ke selanjutnya. Ada BIRD yang ditutup di harga 1415 menguat 0,83%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya BIRD di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BIRD belum dulu lah ya. Tunggu di atas berapa nih? 1840, 1850 baru aman. Kalau di bawah itu jangan, takutnya distribusi lanjutan. Ya, ini bisa pola dead cat bone karena terus membentuk lower high, lower low. Udah dua nih, lower low, lower low, lower high, lower low. Dan ini ada ya cup and handle terbalik. Kalau jebol, ya ini pola dead cat bone bisa seperti ini. Jadi kalau bird, menurut saya wait and see dulu aja. Ya, di bawah 1850 mending wait and see. Seperti itu. Bird, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada film yang ditutup menguat 3,47% ke harga 3.770. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya film ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, film luar biasa nih, naik terus ya. Kondisi sekarang cukup liar ya pergerakannya, tapi ada peluang menurut saya bisa all time high lagi. Arahnya 4.000. Peluang besar. Seminggu ke depan arahnya uji 4.000. Tapi ini disclaimer ya, harga sudah pucuk. Kalau kondisi seperti ini ya Bapak Ibu bisa pakai supportnya berapa nih? 3.500. Nah itu dia dekat pucuk tuh. Seperti ini ya. Untuk film seperti itu. Film langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NICL yang ditutup di harga 216 menguat 3,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya NICL ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NICL belum dulu lah ya, belum di atas 220. Takutnya sih ini pola dead cat bone naik sebentar terus diguyur lagi sampai 200. Jadi titik amannya 220. Nggak di atas itu belum aman. Jadi lebih ke wait and see aja dulu untuk NICL. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ayam yang ditutup menguat 1,72% ke harga 118. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ayam ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Wah, ayam bangkit nih kayaknya ya. Cuman resistennya sekarang berapa nih? Ya, udah di area resisten lah. 118, 120 itu. Ya ini area resisten 115, supportnya bisa pakai 110. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja? Pokoknya kalau ayam nih minggu depan jebol 110 gagal, downtrend, lanjutan ke bawah lagi. Ya. Dan ayam kan hari pertama IPO tuh langsung dibantai turun ya. Arah ya, sekali arah habis itu dibantai turun ya. Jadi kondisi seperti ini ya semoga aja mulai naik ya ayam. Kita perhatikan aja minggu depan. Menarik nih untuk ayam. Tapi disclaimer ya, ini saham high risk baru IPO. Jadi baru beberapa candle, jadi cara masuknya ya scalping, baca bid offer gitu aja. Kalau bingung cara baca bid offer, mau belajar bagi Bapak Ibu yang masih mau pengen belajar biar bisa mandiri trading tanpa harus keganggu oleh berita-berita, Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Nanti diajarin di sana ya, atau grup rekomendasi Borneo Trader. Jadi seperti itu. Untuk ayam cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan,
bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.